Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dan breakdown review full ya untuk series Monarch Legacy of a Monster khusus episode 4 dan 5 ya. Kemarin sempat terhenti ya untuk aku nge-review series Monarch Legacy of a Monster ini, tapi ini kita lanjutin lagi gabungan episode 4 dan 5. Jadi ini tambah seru ya teman-teman ya, konflik dari anak-anak Randa ini, Mei, Kentaro, Cat, dan Lee Shaw. Oke, langsung aja ya, ini dia breakdown review episode 4 dan 5 Monarch Legacy of Monster. Here we go. Jangan lupa untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy. Linknya sudah aku taruh di kolom komentar. Follow juga official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Jadi episode keempat ini lebih melanjutkan dari konflik episode ketiga ya, ketika kelompok grup Lee Shaw, Cat, Mei, Kentaro yang pergi ke pegunungan es untuk mencari jejak-jejak dari ayah mereka, namun diserang oleh Titan yang memiliki kekuatan es itu ya guys. Di episode keempat ini, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi dari kejaran monster atau Titan dengan kekuatan es ini. Sehingga mereka harus bersembunyi di balik-balik tebing dari pegunungan bersalju dan es yang ada di wilayah tersebut ya guys. Bahkan teman mereka si Duho itu mati ya guys, membeku karena Titan yang jahat ini. Mereka pun dikejar-kejar hingga bersembunyi di bagian bawah es gitu ya teman-teman. Tapi ternyata Mei kakinya masuk ke air yang dingin, pecahan es memicu hipotermia dan membuat Mei ini kesakitan karena kakinya jadi kedinginan gitu ya gengs. Mereka masih terus bersembunyi di bawah gua es ini sampai si Titan itu pergi ya. Terlihat kilasan balik masa lalu Kentaro ketika ia menjadi seniman artis di studionya dan memperlihatkan pertama kali pertemuan antara Kentaro dan Mei sehingga mereka bisa menjalin sebuah hubungan. Mei kesal kepada Kentaro karena semua ini terjadi karena Kentaro mengajak ke pegunungan es itu. Di pegunungan es, mereka berempat masih terus berjalan menghindari dan menjauhi si monster Titan itu ya untuk mencari perlindungan. Kentaro berkata ia pernah melihat semacam struktur bangunan ketika mereka berada di helikopter itu ya. Namun Lee Shaw tidak mempercayai apa yang dilihat oleh Kentaro. Namun Kentaro yakin bahwa bangunan itu mungkin bisa menyelamatkan mereka, mungkin bisa mengirimkan informasi ataupun bala bantuan. Hari mulai gelap, mereka pun masih mencari bangunan itu namun tidak ketemu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka pun di atas pegunungan melihat sebuah cahaya yang keluar dari dasar gunung ya. Jadi seperti cahaya biru gitu. Dan kemungkinan di sana ada bala bantuan. Mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk mendekati cahaya itu. Namun mereka tetap harus waspada akan kejaran si Titan S itu ya guys. Karena nggak ketemu-ketemu bangunannya, akhirnya mereka berpisah. Lee Shaw, Cat, dan juga Mei pergi ke arah sebaliknya mencari bala bantuan, sedangkan Kentaro pergi ke arah lain untuk mencari bangunan itu. Di tempat markas Monarch, ilmuwan Dr. Barnes memberikan kepada mereka informasi bahwa ada sebuah cahaya yang muncul dengan radiasi gamma ya, sinar pulsar. Itulah yang mereka berempat lihat tadi ya, sebuah cahaya biru dari dasar pegunungan. Dan Monarch segera pergi untuk mengobservasi temuan dari ilmuwan Dr. Barnes itu. Nah dari sini nih akhirnya Kentaro bisa menghubungi pihak Monarch helikopternya untuk menyelamatkan mereka melalui ruangan transmisi, ruangan komunikasi yang ia temukan dari bangunan yang ia cari itu sendirian ya. Ia hampir gagal karena badai salju dan sudah mulai berhalusinasi si Kentaro ini. Namun akhirnya ia pun selamat bisa memberikan informasi tersebut kepada Monarch untuk menyelamatkan mereka semua. Hari sudah gelap dan sudah malam ya. Makin dingin nih suhunya. Mei pun masih kedinginan karena terpicu hipotermianya itu ya. Cat dan Lee Shaw tidak bisa apa-apa selain membuat sebuah api unggun kecil. Tapi ternyata dari api unggun ini ada sebuah panas yang memicu si Titan atau monster es itu kembali muncul dan menyerang mereka. Ternyata monster Titan es ini memang menyerang jika ada api, ledakan, ataupun semacam yang mengeluarkan hawa panas gitu ya teman-teman. Nah ini nih yang memicunya. Mereka pun diserang oleh si monster Titan itu ya guys. Namun segera mereka bertiga pergi. Mei yang kedinginan pun masih tetap mereka selamatkan ya. Namun si Titan ini tidak berhenti menyerang mereka. Lee Shaw pun punya rencana untuk menyerang monster Titan sialan itu dengan meledakkan bahan bakar dari sisa pesawat dan juga perbekalan mereka itu ya teman-teman. Namun belum juga mereka membuat rencana itu, mereka sudah diserang oleh monster Titan S itu ya teman-teman, dan membuat mereka pun lari. Lee Shaw tetap melancarkan serangannya dan meledakkan bahan bakar tersebut sehingga monster Titan itu teralihkan karena monster itu sedang menyerang si Mei ya.
Ada helikopter Monarch dan ada Kentaro di sana. Akhirnya mereka pun terselamatkan. Dan Kentaro, Lee Shaw hampir saja dimakan oleh si monster itu, tapi segera diselamatkan. Akhirnya mereka semua terselamatkan di dalam helikopter dan pergi ya oleh anggota Monarch juga guys. Akhirnya monster Titan S ini pun berhasil ditinggalkan di pegunungan salju Alaska tersebut ya. Dan episode keempat ini pun berakhir. Kita lanjut ke episode kelima ya. Makin seru ya teman-teman. Dari atas helikopter terlihat ya sumber dari cahaya radiasi gamma itu ya. Ini merupakan cahaya dari para Titan, tentunya dari Hollow Earth juga ya guys. Ini adalah cahaya kehidupan para Titan. Episode kelima ini dibuka dengan mereka berempat yang ditangkap di markasnya Monarch ya. Dan di sini juga dirawat nih Mei yang terkena hipotermia dan sakit itu. Sedangkan Kate, Kentaro dan Lee Shaw mereka berada di isolasi ruangan masing-masing. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, akhirnya Monarch pun memutuskan untuk melepaskan Kate, Mei dan Kentaro serta tetap menahan si Lee Shaw ini ya untuk menggali informasi apa aja yang mereka ketahui dan apa yang sebenarnya mereka lakukan di pegunungan Alaska tersebut ya. Di sini awalnya Kate, Kentaro dan Mei menolak untuk meninggalkan Lee Shaw, namun mereka harus melanjutkan kehidupan mereka dan melupakan semua apa yang terjadi, termasuk organisasi Monarch ini yang merupakan organisasi tempat ayah dari Kentaro dan Kate ini bekerja ya. Tujuan mereka, Mei sudah mau pulang ke Tokyo dan meninggalkan semuanya, tapi Kentaro dan Kate membujuknya untuk ikut mereka ke Amerika dan menyelidiki tentang Monarch dan ayah mereka lebih dalam lagi. Akhirnya mereka bertiga pun terbang dari Alaska ke Amerika ke tempat rumah ibunya dari Kate. Di tempat ruang isolasinya, Lee Shaw diinterogasi oleh pihak Monarch, wakil direktur yang perempuan itu ya teman-teman, bersama dengan anggota Monarch lainnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya Lee Shaw rencanakan. Sesampai di bandara Amerika, mereka bertiga pun sampai ya dan melihat bagaimana siaganya orang-orang ini, karena memang pasca dari serangan Godzilla di tahun 2014 itu masih terus berlanjut ya, kepanikan dan juga kewaspadaannya. Mereka bertiga dijemput oleh James, teman ibunya si Kate, Randa ya. Akhirnya mereka sampai di rumah ibunya Kate dan pertama kali akhirnya ketemu lagi nih semenjak pasca mereka dikejar-kejar oleh Monarch, si Kate dan ibunya ini. Ibunya Kate di sini sangat shock ya melihat Kentaro diperkenalkan oleh Kate yang merupakan anak dari suaminya dengan wanita lain ya. Jadi mereka ini adalah saudara sama bapak beda ibu. Kate meminta bantuan ibunya untuk mengantarkan dirinya dan Kentaro serta Mei ke zona merah tempat kantor ayahnya dulu pasca serangan Godzilla. Awalnya ibunya menolak karena itu adalah zona merah dan dilindungi oleh pihak militer. Siapapun yang datang ke sana akan dianggap penjara dan akan langsung dijebloskan ke penjara atau ditembak. Namun akhirnya mereka berhasil masuk ya ke zona merah tersebut untuk mencari informasi ayahnya si Kate ini lewat kantor ayahnya atau apartemen ayahnya di zona merah penyerangan Godzilla itu. Dengan catatan Kate, Mei dan Kentaro harus sampai di titik penjemputan setelah matahari terbit ya. Jadi harus tepat waktu nih guys. Jadi mereka juga dikejar-kejar waktu. Mereka pun akhirnya masuklah ya ke wilayah penyerangan Godzilla ini ya. Sangat hancur-hancuran banget ya teman-teman. Kate pun teringat akan masa lalunya karena memang ia kerja dan tinggal di lingkungan wilayah tempat penyerangan Godzilla itu guys. Sehingga dia ini kayak trauma gitu ya, mengingat kembali anak muridnya, masyarakat, orang-orang yang mati diserang oleh Godzilla. Mereka bertiga pun menyelinap gitu ya untuk masuk ke rumah atau apartemen tempat rumahnya si Kate dulu dan ada ruangan kantor ayahnya itu ya. Nah selama perjalanan ini mereka dikejar-kejar juga oleh militer dan hampir juga ketahuan, dan juga di mana Kate ini kayak kena mental gitu ya, teringat akan peristiwa beberapa hari hingga hari H penyerangan Godzilla itu ya teman-teman di film yang pertamanya itu guys. Sehingga jujur ya untuk episode kali ini tuh aku suka banget lebih menampilkan sisi traumatis, sisi kesehatan mental yang hancur bagi masyarakat ini ketika diserang oleh Godzilla itu ya teman-teman, yang gak kan kita dapetin kalau kita nonton filmnya di bioskop untuk film-film Monsterverse-nya Legendary ini ya guys ya. Nah jadi di series ini lebih deep lah, lebih dalam gitu ya, gimana mengefeknya ke masyarakat, dan aku sangat suka banget. Terlihat jelas banget di sini ya rasa bersalah Kate karena tidak bisa melindungi anak-anak muridnya karena ia seorang guru yang mati di jembatan ketika diserang oleh Godzilla itu ya teman-teman. Jadi ini adalah efek traumatis si Kate banget ya ketika menyusuri puing-puing dari bangunan kota serangan Godzilla. Akhirnya mereka pun sampai di tempat kantor ayahnya Kentaro dan Kate ini. Mereka mencari banyak petunjuk kemana sebenarnya perjalanan atau peta tujuan dari si ayahnya ini ya.
Akhirnya, mereka pun berhasil sedikit mendapatkan petunjuk. Mereka bertiga pun melihat sebuah peta dari ayahnya Kate ini yang bentuknya aneh seperti berpolarasi bintang gitu ya. Kentaro yang tahu tentang seni proyeksi cahaya itu pun membuat sebuah replika dari si peta tersebut untuk bisa memproyeksikan titik-titik cahaya ketika matahari terbit di bagian jendela gitu ya teman-teman. Jadi ini memang agak di luar Nurul banget nih. Ketika ditempelkan kertas yang berlubang tersebut, maka cahayanya akan langsung nempel ke peta perjalanan yang dibuat oleh ayahnya Kate. Dan akhirnya mereka tahu itulah pola kemana ayahnya hendak pergi, atau sedang di mana ayahnya dan perjalanannya itu akan kemana. Mereka pun akhirnya mengetahui titik lokasi perjalanan ayahnya itu kemana saja. Jadi mereka bisa mengecek titik-titik lokasi itu untuk mengikuti dan menemukan ayah mereka. Waktu pun sudah mulai terang dan akhirnya mereka harus bertemu dengan ibunya Kate untuk kembali pulang dan pergi dari zona merah itu. Akhirnya mereka semua selamat sampai di rumah dan menemukan kemana ayahnya ini pergi ya. Dimana menurut peta itu ayahnya berjalan dari San Francisco, Alaska, Afrika, dan ketujuan berikutnya. Mei pun mengkhianati mereka semua ya. Ia menghubungi Monarch untuk berkata bahwa ia ingin pulang dan akan memberikan informasi semuanya kepada mereka. Dan akhirnya episode keempat dan episode kelima ini berakhir ya teman-teman di breakdown review film Monarch Legacy of a Monster dari Jokas Toy. Jujur ya, selama episode kelima ini seru banget dan kita bisa lihat point of view traumatis dari orang-orang yang terkena serangannya Godzilla ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut nanti nge-review dan nge-breakdown untuk episode ke-6 dan ke-7. Akan langsung Jokas Toy gabung ya di video terpisah. Nah, nanti waktu final episodenya langsung kita review juga ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku untuk Monarch Legacy of a Monster series episode 4 dan 5. Semoga bisa menambah informasi kalian. Bye bye, see you next time.